perihal tayangan azan yang menampilkan sosok Anda di stasiun televisi milik Haritanu yang kita tahu adalah seorang ketua partai yang mendukung pencalonan Anda sebagai presiden. Sampai sejauh ada yang bilang Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Oke. Jadi saya mau tanya langsung ke Anda. Apa niatan dan maksud Anda, Mas? Masuk TV, berwudu, sholat, di tayangan azan? Iya. MNC punya tim kreatif kemudian mengajak saya. Dan saya pastikan dia punya kepentingan yang lain. Apakah untuk company-nya, apakah untuk kepentingan yang lain. Dan kemudian dia mengajak saya dan saya sampaikan. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini. Dan kita melakukan hal yang biasa. Dan kemudian semuanya menilai, hasil akhirnya Mbak Nana sudah sebutkan. Saya mau tanya soal ini, Mas. Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya, Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya? Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi, Mas. Revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi Undang-Undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu, dikuatkan. Dua, revisi regulasi. Mas Ganjar, saya ingin klarifikasi satu hal. Dari statement yang sempat Anda katakan kemarin, dan itu bikin rame, Mas. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina. Anda bilang, ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak. Ini kemudian banyak orang rame mungkin juga tidak paham konteksnya. Karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina, itu Anda meragukan kualitas SDM? Atau apa maksud Anda, Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus, yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti Mbak ya. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Suatu ketika saya di demo gede-gedean. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu. Usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda share tes. Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi. Dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu. Masuk pada isu sara, isu etnis. Dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh, jangankan yang itu. Kalau mereka sudah tidak Anda kendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya.